أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga pembahasan kita kali ini dapat dipahami dengan baik, dan pertemuan video kali ini kita akan membahas tentang izhar syafawi. Baik, untuk mengingat kembali, mari kita ingat bersama apa saja hukum-hukum bacaan yang terdapat pada mim sukun ini. Yang pertama yaitu adalah yang kita kenal dengan ikhfa syafawi, dan yang kedua yaitu yang kita kenal dengan idgham mimi atau idgham mutamatsilain, dan yang ketiga yang kita kenal dengan yaitu izhar syafawi. Ketiga bagian ini adalah pembahasan-pembahasan yang terdapat pada mim mati atau mim sukun. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas bagian yang ketiga atau yang terakhir dari pembahasan mim mati atau mim sukun ini, yaitu adalah izhar syafawi. Yang dimuliakan Allah, pembahasan-pembahasan yang perlu kita bahas tahap demi tahap dalam pembahasan izhar syafawi ini. Yang pertama yaitu mari kita mengetahui apa itu pengertian daripada izhar syafawi, dan yang kedua kita akan membahas huruf-huruf yang terdapat pada izhar syafawi, dan yang ketiga nanti yang akan kita bahas adalah bentuk terjadinya hukum bacaan pada izhar syafawi. Berikutnya yang terakhir kita akan membahas cara membaca dan praktik hukum bacaan yang terdapat pada izhar. Yang pertama mari kita melihat apa pengertian izhar syafawi ini. Baik, seperti yang terlihat pada layar, di sini ada dua, maka di sini untuk lebih memudah memahami pengertian dari izhar syafawi, kita lihat dari segi bahasanya dulu. Apa itu izhar syafawi dari segi bahasa? Izhar dan syafawi terdiri dari dua kata. Izhar artinya terang atau jelas, baik, atau sesuatu yang tidak mendengung, bacaan yang tidak mendengung. Sedangkan syafawi yaitu bila kita membuka kitab-kitab tajwid maka kita dapat menemukan artinya, yaitu adalah famun atau bibir. Mari kita lihat izhar syafawi dari segi istilah. Nah, inilah dia pembahasan yang sebenarnya. Baik, izhar syafawi menurut ilmu tajwid yaitu apabila ditemukannya mim sukun. Apabila kita menemukan mim sukun dalam Al-Quran, baik seperti ini mimnya, mim mati, mim berharokat sukun. Nah, setelah dia berharokat sukun dan dia bertemu dengan salah satu huruf-huruf hijaiyah, baik, selain huruf mim dan juga huruf ba ini, maka saat itulah terjadi yang disebut dengan izhar syafawi. Baik, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah kecuali dua huruf, yaitu huruf ma dan juga huruf ba. Nah, setelah kita memahami pengertian izhar syafawi, mari kita dari segi bahasa dan istilah, mari kita akan beranjak kepada mengenal huruf-huruf izhar syafawi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, huruf izhar syafawi itu banyak sekali. Nah, mari kita nampakkan semua huruf hijaiyah. Baik, huruf hijaiyah di sini yang kita ambil versi ulama yang 29 huruf. Nah, huruf hijaiyah ini jadi seolah-olahnya begini. Mim sukun itu punya anak 3. Nah, dia punya harta benda ini, semua huruf hijaiyah ini. Nah, yang namanya ikhfa syafawi ambil satu huruf. Nama dia yang dia huruf ba saja. Nah, dia tak mau repot lah, dia ambil satu huruf aja cukup buat dia. Terus saudara dia yang kedua yaitu adalah idgham mimi mengambil satu huruf, yaitu huruf ma. Nah, udah diambil. Nah, yang tersisa inilah dia paling banyak. Nah, kalau kita bilang ini 29 maka sisanya 27. 27 inilah huruf-huruf yang dimiliki oleh izhar syafawi. Nah, mereka ini membagi-bagi harta warisan. Nah, seperti itulah. Jadi izhar syafawi semua huruf hijaiyah kecuali huruf ba dan huruf ma. Baik, nah kecuali huruf ba dan
huruf ma. Ingat, idhar syafawi huruf dia itu paling banyak daripada ikhfa syafawi dan idgham mimi. Baik, setelah kita mengetahui huruf-huruf idhar syafawi, mari kita minum dulu. Allah. Hadirin dan muliakan Allah. Senyum selalu, selawat selalu, dan zikir selalu. Oke, tidak usah tegang, harus bahagia. Berikutnya, mari kita melihat kapan terjadinya hukum bacaan pada idhar syafawi. Apabila ada mim sukun. Nah, ini dia mimnya. Baik, apabila kita menemukan huruf seperti ini dan memiliki harokat kecil seperti ini yang dikenal dengan sukun, ma sukun, mim sukun, bertemu dengan salah satu huruf-huruf hijaiyah yang 26 tadi, 27, karena A-nya kita hitung 2. Baik, apabila A1 alif tak ikut maka 26. Maka hukum bacaannya pasti idhar syafawi. Mari kita tengok. Kita tengok proses pertemuannya di dalam Al-Qur'an. Kita lihat di sini hum naimun. Baik. Di mana letak pertemuannya, bentuk terjadinya? Lihat pada ma. Lihat pada ma ini. Ini mim sukun. Baik, mim sukun atau mim mati. Berjumpa dengan huruf na. Siapa huruf na ini? Huruf izhar syafawi. Maka di pertemuan ini namanya hukum bacaan disebut dengan izhar syafawi. Kenapa? Mim sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar syafawi, yaitu na. Mari kita tengok di sini. Ini yang kita kasih bulat, ini mim sukun. Sementara ini adalah huruf izhar syafawi, yaitu na. Mari kita bentuk. Ya, lihat yang kedua. Antum dakhirun. Tengok di sini ada ma sukun. Terus di sini ada da. Ada apa dengan ma ini? Ma ini adalah mim sukun. Terus yang kedua da. Da ini yaitu adalah salah satu huruf izhar syafawi. Berikutnya, semua ini pertemuan antara ma sukun dengan na pada contoh di sebelah dan di kanan ini disebutlah hukum bacaan izhar syafawi. Hadirin dan muliakan Allah. Beginilah bentuk-bentuk terjadinya hukum bacaan di dalam Al-Quran apabila hukum bacaan itu izhar syafawi. Semoga ini dapat dipahami dengan baik. Berikutnya, yang pertama, melafalkan salah satu huruf izhar syafawi. Melafalkan atau melafazkan atau mengucapkan. Mana hurufnya? Ini hurufnya. Yang tadi yang kita tengok. Baik. Nah, di sini sebuah huruf hijaiyah. Mari kita hilangkan huruf ikhfa syafawi dan juga huruf idgham mimi ini karena sudah diambil. Nah, inilah dia yang tersisa. Bertemu dengan mim sukun ini, gimana cara melafalkannya? Yaitu dengan terang dan jelas. Dengan terang dan jelas dan tidak disertai dengan suara dengungan. Oke, terang dan jelas dan tidak disertai dengan suara dengungan apabila semua huruf hijaiyah kecuali ba dengan ma bertemu dengan huruf mim sukun ini. Mim sukunnya dulu baru huruf hijaiyahnya, kecuali mim sama ba. Nah, maka di situ hukum bacanya izhar syafawi. Mari kita lihat di sini. Kita praktikkan langsung. Ada mim mati 2. Mim sukun 2. Am lam. Baik, am lam tu. Mari kita lihat. Di sini katanya melafalkan salah satu huruf izhar syafawi yang ketemu dengan huruf mim sukun dengan terang dan jelas dan tidak disertai dengan mendengung. Contohnya am lam am lam tunzirhum Oke, jangan am lam, no, that is the wrong way. Yang betul am lam tunzirhum. Oke, karena dia tidak disertai dengan suara mendengung. Nah, ini contohnya. Sekali lagi, am lam tunzirhum. Nah, di sini am sama
la, mim mati jumpa dengan la, dan mim mati jumpa dengan ta. Ta itu huruf izhar syafawi, la juga huruf izhar syafawi. Maka di sini hukum bacaannya izhar syafawi. Kita praktik bacaan izhar syafawi ini. Kita ambil salah satu surat di dalam Al-Qur'an. Nah, yang pertama, ini surat Al-Fil ya, sahabat yang dimuliakan Allah. Mari kita lihat ayat yang pertama. Ingat pokok pembahasan kita pada mim mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baik, pada ayat yang pertama kita nampak mim mati satu jumpa dengan huruf ta. Maka di sini ingat huruf ta huruf apa? Izhar syafawi. Maka di sini hukum bacanya izhar syafawi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jangan dibaca alam tara. No, that is the wrong way. Karena di sini hukum bacanya izhar syafawi. Ayat yang kedua. Mari kita tengok. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Di sini ada mim mati berjumpa dengan ya, hukum bacaannya izhar syafawi. Satu lagi ada ini di sini di mim mati jumpa dengan fa, di sini juga izhar syafawi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Berikutnya ayat yang ketiga. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim ta. Alaihim ta. Terang him ta. Jangan him ta. Tak ya. Tak usah macam itu. Tulisan dia him ta. Bacanya pun sama macam tulisan dia. Seperti itu. Baik, di sini ada mim mati jumpa dengan ta. Berikutnya tarmihim bihijaratin min sijil. Di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Apa hukum bacaannya? Apakah di sini izhar syafawi? Apakah di sini idgham mimi atau ikhfa syafawi? Di sini bukan hukum bacaannya izhar syafawi. Di sini hukum bacanya ikhfa syafawi karena mim mati berjumpa dengan ba. Berikutnya, pada ayat terakhir dari surat Al-Fil ini adalah faja'alahum ka'asfim ma'kul. Di sini ada mim mati jumpa dengan ka. Maka di sini hukum bacaannya izhar syafawi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah bentuk-bentuk contoh praktik daripada hukum bacaan izhar syafawi. Dengan berakhirnya praktik kita dalam video ini, maka selesailah pembahasan ringkas ini yang membahas tentang izhar syafawi. Alhamdulillah wa syukurulillah, bersambung kepada pembahasan bab ketiga daripada teori ilmu tajwid. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akhiri video ini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.